Mulai hari ini, kamu tinggal sendiri. Pergi sana. Ujar istri mengusir sambil melempar pakaian dan tas koper suaminya itu. Dan rumah ini menjadi milik kami berdua, ujarnya sambil tertawa. Istriku, apa yang kamu lakukan? Kita belum lama menikah. Dan siapa pria itu? Tanya suami. Dia adalah pacar baruku, sekaligus direktur di grup Juntian. Di grup Juntian? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Tanya suami. Kamu pikir kamu siapa? Mana bisa kamu bertemu direktur di perusahaan? Beruntung kamu bertemu di sini. Oke, kalian hebat bisa melakukan ini, ujar suami marah. Ini semua gara-gara ulahmu. Bawa kembali barangmu itu. Setelah kamu pergi selama sebulan ke kampung, tiba-tiba kakimu pincang tidak bisa berjalan. Siapa yang mau merawatmu? Siapa yang mau mencuci pakaian kotormu dan siapa yang mau memasak makanan untukmu? Ujar sang istri pedas. Bukankah dulu ketika aku melamarmu, kita telah berjanji akan sehidup semati? Sekarang di mana janji dan hati nuranimu? Ujar suami sedih. Setia itu kalau kamu mempunyai banyak uang, tapi sekarang aku lebih baik memilih dia, ujarnya. Sekarang berhentilah banyak bicara, cepat tanda tangani surat cerai ini, ujar istri sambil melemparkan berkas surat cerai tersebut. Sang suami pun menyambut berkas tersebut kemudian melihat isinya. Apakah kamu nanti tidak akan menyesal? Tanya suami. Tidak akan ada penyesalan dalam diriku. Sekarang cepat tanda tangani itu, ujarnya memaksa. Dengan perasaan kecewa sang suami pun terpaksa menandatangani surat perceraian yang telah diberikan istrinya. Baiklah, sekarang pernikahan kita telah berakhir, ujar suami sambil menyerahkan surat perceraian yang telah ditandatanganinya itu. Mereka berdua pun senang. Akhirnya kita bisa bebas, malam ini kita harus merayakannya, ujar wanita tersebut. Aku masih tidak percaya, hanya karena pria jelek ini, kamu tega meninggalkanku. Siapa bilang jelek, dia ini imut dan yang pasti kaya, ujar wanita itu. Apalagi dia telah memenangkan proyek Longhua yang bekerja sama dengan grup Juntian, tambah wanita itu memuji. Mendengar itu sang pria pun berpikir, baiklah kalian akan membayar apa yang kalian lakukan hari ini, ujarnya sambil mengambil handphone di saku celana. Sekretaris segera bawa rencana proyek kerja perusahaan Longhua yang bekerja sama dengan perusahaan kita, saya akan membatalkannya, ujarnya di telepon itu. Mereka pun mengejek seakan itu hanya bohongan. Namun tak berapa lama sekretaris pun datang. Pria itu pun berdiri membuka bajunya. Mereka berdua terkejut. Ternyata pria itu hanya pura-pura. Bos saya telah membawa rencana proyek kerjasama itu. Baiklah, segera musnahkan rencana itu, ujar sang bos. Kemudian bos berkata lagi, apakah kalian masih menganggap saya pria cacat yang tidak bisa apa-apa? Tanyanya. Pria yang mengaku imut itu pun meminta maaf kemudian pergi meninggalkan mereka. Berkata, jemuran belum diangkat. Ada sebuah kebenaran yang tersembunyi ketika ia ingin menguji sebuah keserakahan, namun ia akan muncul ketika merasa tersakiti, ujar pria itu tegas. Sang wanita itu pun meminta maaf. Berkata hanya sebuah kesalahpahaman. Namun sang pria sudah terlanjur kecewa. Berkata pergi saja kamu bersama pria imutmu itu, ujarnya marah.